Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom Mamanginang kaum muda, kita jumpa lagi di program renungan harian pagi yang diadakan setiap hari di channel YouTube HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk kasih setiamu, untuk penyertaan dalam hidup kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh hadir dan siap untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari yang Tuhan beri, yang Tuhan kasih kesempatan, di mana kami boleh beraktivitas seperti sedia kala dan normal, sehingga kami merasakan berkat dan anugerah daripada-Mu. Apa yang boleh kami kerjakan, apa yang Tuhan ingin kami kerjakan, bisa kami kerjakan dengan baik. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus memberikan kami pengetahuan, memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti dan menjalankan isi dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2026, diambil dari 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Nungahu pasidung paraloan na denggani, nungahu paujung parlojongoki, ramot hubaen hapor seoni. Diri nama dijoloku tupal hati goran, silehon ni Tuhan. Paruhum natigori di arisogoti tu ahu. Alai dada holan tu ahu. Tu saluhut nado tahe, akka nama kaholongi hapataronnai. Adapun yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini, saya ambil hidup di dalam Tuhan, setia sampai akhir. Amang inang saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini itu adalah ajakan atau nasihat dari Rasul Paulus terhadap murid rohaninya, yaitu Timotius pada zaman itu, di mana Rasul Paulus mengajak semua orang percaya di dalam menjalani kehidupannya, terutama kehidupan rohaninya, ibarat suatu pertandingan atau perjuangan, seperti yang Rasul Paulus tunjukkan, di mana nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini itu adalah suatu keadaan bahwa
Rasul Paulus sudah menyadari bahwa hidupnya tidak lama lagi atau kematiannya sudah dekat, seperti di 2 Timotius 4 ayat 6. Pun demikian pada Rasul Paulus mengajak kita melalui nats ini untuk kita orang-orang percaya pada saat ini. Rasul Paulus mengajak bahwa hidup sebagai orang percaya, pengikut Kristus, harus bertekun sampai akhir. Memang banyak orang memulai atau mengikuti Kristus dengan pelayanannya dengan baik. Namun tidak semua orang bisa mengakhiri hidup dan pelayanannya dengan baik. Amang Inang, bila kita perhatikan 2 ayat nats firman Tuhan ini, saya bagi dalam 2 bagian besar, di mana 2 Timotius 4 ayat 7 itu berbicara tentang ajakan Rasul Paulus kepada kita orang percaya, orang yang pengikut Kristus, untuk bagaimana bisa menyelesaikan suatu pertandingan. Dalam hal ini pertandingan rohani, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan itu dengan baik. Tentu yang namanya suatu pertandingan, misal kita sebut pertandingan sepak bola, di dalam pertandingan itu ada aturan mainnya. Nah, demikian juga di pertandingan rohani yang dimaksudkan Rasul Paulus yang akan kita renungkan, yaitu aturan di dalam pertandingan itu. Tentu saja aturan supaya kita bisa memenangkan pertandingan itu adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Aturan itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Ayat 7 itu juga menekankan bagaimana kita bisa mengakhiri pertandingan sampai di garis finish atau di garis akhir. Juga di ayat 7 itu bagaimana Rasul Paulus mengajak kita terkait dengan memelihara iman. Memelihara iman berarti itu bisa didapat dengan cara menjaga relasi kita atau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti berdoa, pembacaan firman, persekutuan, mengikuti persekutuan dengan teman seiman. Tentu saja dengan meminta bantuan dari pertolongan dari Roh Kudus. Tentu semua ini kalau kita hanya mengatakannya tentu dengan sangat mudah. Tetapi pelaksanaannya membutuhkan ketekunan, penyerahan diri, dan tiap hari merenung, meminta pertolongan dari Roh Kudus agar kehidupan kita bisa lebih baik. Dan yang kedua tentang 2 Timotius 4 ayat 8 ini berbicara bagaimana hasil atau janji dari Tuhan atas kita melalui pertandingan itu dengan baik dan sampai di garis finishnya. Nah, Tuhan menjanjikan bila mana kita bisa melakukan suatu pertandingan rohani dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik, maka mahkota kebenaran, hadiah kekal dari Allah akan kita dapatkan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil, yang memandang semua orang, yang bisa memandang semua orang dengan semua tindak tanduknya. Dan yang paling menarik, Amang Inang, di bagian terakhir janji Tuhan apabila kita melakukan suatu pertandingan rohani dengan baik adalah bahwa janji itu berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk Rasul Paulus dan Timotius dan orang-orang pada zaman itu, tapi berlaku untuk semua orang percaya yang merindukan kedatangannya, yang mensyukuri anugerah keselamatannya. Yang terakhir, Amang Inang, yang bisa saya simpulkan,
bahwa di dalam praktis kehidupan kita sehari-hari, melalui ayat firman Tuhan hari ini, hendaklah kita bisa setia sampai akhir di dalam kepercayaan kita kepada Kristus, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan fokus pada garis akhir, garis finish, dan bukan hanya menggebu-gebu di awal, di pertengahan, tapi bagaimana kita bisa lolos, bisa finish, setia sampai akhir, bisa fokus sampai di garis finish. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia dan tekun dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dalam pertandingan rohani kita sampai akhirnya. Karena kesetiaan sampai akhir adalah bukti dari iman kita yang setia, bukti dari iman kita yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk dapat setia sampai akhir di dalam kami, kepercayaan kami, mengikut Engkau di dalam pelayanan kami, dan fokus sampai garis finish. Kiranya Tuhan mengingatkan kami dan menolong kami Tuhan, yang bila mana kami sedang mengalami pergumulan sehingga mengganggu akan fokus kami di garis finish dan mengganggu pelayanan kami, supaya kami tetap setia padamu sampai akhirnya dan setia fokus pada garis finish seperti yang Tuhan inginkan, seperti terjadi pada Rasul Paulus. Berkati aktivitas kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kiranya apa yang boleh kami lakukan dalam aktivitas kami boleh berhasil sesuai dengan perkenan-Mu. Terpujilah nama-Mu yang agung, yang besar. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.